Halo guys, assalamualaikum, come back again on my YouTube channel. Oke, di video kali ini aku bakal kasih tutorial Alik Motion pakai lagu Percaya Padaku. Dan buat kalian yang mau ngambil audionya, kalian bisa langsung aja cek link di deskripsi. Dan di sini aku udah nyiapin foto-foto dan udah aku pasin dengan detik-detiknya. Buat kalian yang mau lihat detik-detiknya, kalian bisa lihat di deskripsi. Ya, jadi sebelum lanjut ke tutorialnya, don't forget to like, share ke teman-teman kalian, dan jangan lupa diklik tombol subscribe-nya. Nah guys, di sini aku udah siapin teks dan langsung aja kalian klik teksnya dulu. Kalian klik efek dulu, terus kalian tambahkan efek. Kalian pilih efek yang ada di blur, yaitu motion blur atau buram gerak. Kalau udah jadi kayak gini, kalian klik titik 3, terus pilih salin efek. Ke teks yang kedua, klik efek, klik titik 3, pilih tempel efek, dan lakukan hal yang sama ke semua teksnya. Oke. Nah, jadi aku udah tambahin efek buram gerak atau motion blur ke semua teksnya. Jadi langsung aja kita ke teks yang pertama. Pertama-tama tuh kalian ke move and transform, ke transition yang pertama, tambahin keyframe di awal dan di akhir. Dan di awalnya akan geser kayak gini ke kiri, ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang ketiga, dan keyframe yang awalnya akan pojokin. Kalau udah ke transition yang kedua, tambahin keyframe di awal dan di akhir. Di awalnya tuh kalian besarin aja kayak gini, putar menjadi positif 50, ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang kedua. Kalau udah ke teks yang selanjutnya, klik move and transform, ke transisi yang kedua, tambahin keyframe di awal dan di akhir. Di awalnya kalian putar menjadi negatif 50 derajat, ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang ketiga, dan keyframe yang awalnya kalian pojokin. Terus kalian ke transisi yang pertama, tambahin keyframe dulu di awal dan di akhir. Ini yang di akhirnya akan turunin kayak gini, baru kan ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang kedua, dan keyframe yang akhirnya kalian pojokin. Ke teks yang selanjutnya, klik move and transform, tambahin keyframe di awal dan di akhir. Di awalnya kalian ke atasin, baru kalian ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang ketiga. Kalau udah jadi kayak gini, ke transisi yang ketiga, tambahin keyframe di awal dan di akhir. Ini kalian kecilin aja, baru kalian ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang ketiga. Yang kedua maksudnya ya. Ke teks yang selanjutnya, klik move and transform, ke transisi yang ketiga, tambahin keyframe di awal dan di akhir. Ini keluar. Di awalnya tuh kalian besarin, terus kalian ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang ketiga. Dan keyframe yang awalnya kalian pojokin. Kalau udah, kalian klik teksnya lagi, klik efek, tambahkan efek yang ada di distortion warp. Ini namanya efeknya tuh reorientasi bidang. Baru kalian tambahin keyframe di awal dan di akhir. Kalian tambahin aja sampai 50 di akhirnya. Kalian ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang kedua. Terus ke teks yang selanjutnya, tambahkan efek aja, yaitu efek reorientasi bidang. Di sini kan pilih rotasi, tambahin keyframe di awal dan di akhir. Di awalnya kalian tambahin menjadi positif 50, baru ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang ketiga. Kalau udah, kalian keluar ke move and transform, ke transisi yang kedua, tambahin keyframe di awal dan di akhir. Kalian putar menjadi negatif 45 derajat, ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang kedua, dan keyframe yang akhirnya kalian pojokin.
Ke teks yang selanjutnya, klik move and transform ke transisi yang kedua, tambahin keyframe di awal dan di akhir. Ini kalian putar menjadi posisi 45 derajat, ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang ketiga. Baru kalian ke transisi yang pertama, tambahin keyframe dulu di awal dan di akhir. Ini kalian digeser aja kayak gini, terus ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang kedua. Ke teks yang selanjutnya, kalian klik move and transform ke transisi yang ketiga, ke pertama, tambahin keyframe di awal dan di akhir. Di awalnya kalian geser kayak gini, terus ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang ketiga. Terus di sini kalian ke transisi yang ketiga, tambahin keyframe dulu di awal dan di akhir. Di akhirnya kalian beserin, terus ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang kedua. Kalau udah, ini kita ke teks yang selanjutnya. Kalian ke move and transform ke transisi yang ketiga, tambahin 4 keyframe ya, 4 keyframe ya. Ini kalian kecilin dulu, baru kalian ke tengah-tengahin. Terus yang ini kalian beserin. Yang ini kalian beserin, terus ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang ketiga. Dan ini yang terakhir kalian kecilin, ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang kedua. Dan jadi untuk kayak gini. Nah, ini kita lanjut ke fotonya. Kalian klik efek di fotonya, tambahkan efek yang ada di distortion wrap. Nama efeknya tuh efek ubin atau tailless, dan mirrornya akan aktifin. Terus kalian klik titik 3 yang di dekat tong sampah, baru kalian klik salin efek. Kalian ke foto yang kedua, klik titik 3, klik efek, klik titik 3, terus pilih tempel efek. Kalian lakukan hal yang sama ke semua foto. Nah, terus di sini ini udah aku tambahin efek tailless ke sama fotonya. Dan kalian lanjut ke foto yang pertama, kan ke move and transform ke transisi yang ketiga, tambahin keyframe di awal dan di akhir. Di awalnya kalian besarin, terus kalian ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang ketiga. Dan keyframe yang awal kalian pojokin aja. Terus kalian keluar ke transisi yang pertama, tambahin keyframe di awal dan di akhir. Di akhirnya kan turun aja ke bawah, terus kan ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang kedua. Nah, kalau udah jadi kayak gini, kita ke foto yang kedua, ke move and transform ke transisi yang pertama, tambahin keyframe di awal dan di akhir. Di awalnya kan ke atasin, terus kan ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang ketiga. Baru kan keluar. Di sini kan klik efek, tambahkan efek yang ada di distortion wrap. Nama efeknya yaitu reorientasi bidang. Nah, efeknya itu kalian katasin dulu, baru kalian tambahin keyframe di awal dan di akhir. Kalian tambahin di akhirnya sampai 50. Baru kan ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang kedua. Kan keluar ke move and transform ke transisi yang kedua, tambahin keyframe di awal dan di akhir. Di awalnya kalian tambahin menjadi 90 derajat, ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang kedua. Kalau udah, ke foto yang ketiga, kalian ke move and klik efek dulu ya, tambahkan efek, baru kan tambahin efek reorientasi bidang, dan efeknya akan ke atasin. Kalau udah, di sini kalian tambahin keyframe di awal dan di akhir. Di awalnya akan kurangi menjadi negatif 50 derajat. Ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang ketiga. Terus kan keluar ke move and transform ke transisi yang ketiga, tambahin keyframe di awal dan di akhir. Di awalnya akan kurangin menjadi negatif 90 derajat. Baru kan ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang ketiga. Terus di sini aku mau nambahin overlay. Nah, ini udah aku tambahin overlay di foto ketiga dan keempat. Kalian klik overlay yang ketiga dulu, tambahkan efek yang ada di distortion wrap. Namanya tuh efek peta pemindahan. Baru kalian tambahin keyframe di awal dan di akhir. Di akhirnya kalian tambahin aja sampai 500. Dan dari tengahnya atau from centernya kalian aktifin, ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang kedua. Kalau udah jadi kayak gitu, kalian ke overlay selanjutnya, kalian klik efek, tambahkan efek yaitu peta pemindahan. Baru kan tambahin keyframe lagi di awal dan di akhir. Di awalnya kan kurangi menjadi negatif 500.
Dan from centernya tuh dari tengahnya kalian aktifin, ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang ketiga. Kalau udah jadi kayak gini kan keluar ke move and transform, ke transisi yang ketiga, tambahin keyframe dulu di awal dan di akhir. Ini di akhirnya kan kecilin, baru kan ke tengah-tengahin, tambahin kurva. Salah. Maksudnya ini kalian ke fotonya ya guys. Maaf. Kan ke fotonya, ke move and transform, ke transisi yang ketiga, tambahin keyframe di awal dan di akhir. Di akhirnya kan kecilin, terus ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang kedua. Kalau udah kan keluar, ke foto yang selanjutnya, ke move and transform, ke transisi yang ketiga, tambahin keyframe di awal dan di akhir. Di awalnya kan besarin, terus kan ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang ketiga. Kayak gini. Kalau udah di sini kalian klik efek, tambahkan efek yang ada di distortion warp. Nama efeknya tuh efek ubin putar atau tail rotate. Nah, di sini untuk ukurannya akan kurangin menjadi 2,8. Nah, ini rotasinya kalian noilin dulu, baru kan tambahin keyframe di awal dan di akhir. Gearnya kan tambahin menjadi 90,0 derajat, baru kan ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang kedua. Terus di sini kan ke move and transform, ke transisi yang ketiga, tambahin keyframe kedua maksudnya ya, di awal dan di akhir. Di awalnya tuh kalian, di akhirnya kan kurang menjadi 90 derajat, ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang kedua. Terus ke foto yang selanjutnya, tambahin efek yang sama. Ini kan klik aja titik 3 terus pilih tempel efek. Ini udah aku tambahin. Nah, terus kalian di sini rotasinya akan ubah dulu menjadi 270,0 derajat. Baru kalian tambahin keyframe di awal dan di akhir. Di akhirnya kalian tambahin aja sampai 360,0 derajat. Ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang ketiga. Kan keluar ke move and transform, ke transisi yang kedua, tambahin keyframe dulu di awal dan di akhir. Di awalnya akan putar menjadi negatif 90 derajat. Ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang kedua. Yang ketiga maksudnya. Jadi kayak gini. Kalau udah jadi kayak gitu, aku mau nambahin overlay. Nah, ini aku udah nambahin overlay di fotonya. Kan klik aja overlaynya, tambahkan efek, yaitu efek peta pemindahan. Baru kalian pilih yang Y, tambahin keyframe di awal dan di akhir. Di akhirnya kan tambahin saja sampai 500. Terus kalian dari tengahnya atau from centernya aktifin, ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang ketiga. Yang kedua maksudnya. Jadi hasil kayak gini. Ke overlay yang selanjutnya, klik efek dulu, tambahkan efek peta pemindahan, pilih yang Y, tambahin keyframe di awal dan di akhir. Di awalnya kan kurangi menjadi negatif 500. Terus kalian ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang ketiga. Dan dari tengahnya atau from centernya kalian aktifin. Kalau udah di sini kan klik fotonya, tambahkan efek, yaitu yang ada di distortion warp, namanya efek peta pemindah reorientasi bidang maksudnya. Efeknya kan katasin. Terus kalian pilih yang B, tambahin keyframe di awal dan di akhir. Kan tambahin sampai 50. Terus ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang kedua. Ke foto yang selanjutnya, kalian klik efek, tambahkan efek reorientasi bidang. Efeknya kan katasin. Terus pilih yang B, tambahin keyframe di awal dan di akhir. Di awalnya kalian kurangi menjadi negatif 50. Terus ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang ketiga. Kalau udah, kalian tambahkan efek lagi, yaitu yang ada di distortion warp, namanya efek squeeze atau remas. Dan kalian tambahin keyframe di awal dan di akhir. Di akhirnya kalian kurangi menjadi 0,70. Baru kalian ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang kedua. Terus kalian ke foto yang selanjutnya, tambahkan efek squeeze juga atau remas. Baru kalian tambahin keyframe di awal dan di akhir. Kalian tambahin di awalnya menjadi 1,0. Ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang ketiga. Terus di sini kalian tambahkan efek lagi yang ada di distortion warp, namanya tuh efek cubit atau tonjolan. Nah, di sini untuk radiusnya kalian kurangin aja menjadi 600 dan kekuatannya kalian nolin dulu. Baru kalian tambahin keyframe di awal dan di akhir. Akhirnya kalian kurangin menjadi minus 1,00. Ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang kedua. Jadi hasil kayak gini. Ke foto yang selanjutnya, BTW fotonya kalian klik yang ini dulu, terus pilih gandakan set layar.
Kan ke foto yang pertama, kan ke move and transform, ke transisi yang ketiga, tambahin keyframe, Jordan di akhir. Ini kalian besarin aja, ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang ketiga. Kalau jadi kayak gini, kan keluar ke efek, tambahkan efek, yaitu efek 3D. Dan di sini kan pilih yang kubus. So untuk potongnya kalian kurangin aja menjadi, tunggu, BTW efek ubinnya kan hapus dulu ya. Nah, terus di sini bukan potongnya sih ya, tunggu aku hapus dulu. Di sini nah ini jaraknya, maksudnya guys, jaraknya tuh kalian kurangin aja, terserah kalian. Di sini kurangin menjadi 1000,435. Terus di sini orientasinya aku pilih yang A, tambahin keyframe, Jordan di akhir. Di awalnya tuh kan tambahin aja sampai 50, baru kan ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang kedua. Nah kan kembali ke yang bawah, ini kalian klik efek, tambahkan efek yang ada di blur, yaitu efek buram direksional. Terus di sini untuk kekuatannya kan kurangin aja menjadi minus 0,03. Jadi hasilnya kayak gini. Ke foto yang selanjutnya kalian klik ini, terus pilih gandakan satu layar, terus pilih yang pertama kan hapus efek ubinnya, baru kan tambahkan efek 3D atau kubus. Terus jaraknya kan kurangi menjadi 10,435 ya guys. Terus kan tambahin keyframe, Jordan di akhir. Ini kalian putar menjadi negatif 50 di awalnya, ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang ketiga. Terus kalian keluar ke move and transform, ke transisi yang ketiga, tambahin keyframe, Jordan di akhir. Di awalnya kalian besarin, di akhirnya maksudnya ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang kedua. Terus yang di bawah kalian tambahkan efek buram direksional, dan kekuatannya akan ubah menjadi minus 0,03. Jadi hasilnya kayak gini. Ke foto yang selanjutnya kalian ke move and transform, ke transisi yang ketiga, tambahin keyframe, Jordan di akhir. Di awalnya kan kecilin, baru kan ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang ketiga. Nah di sini aku mau nambahin dulu. Nah aku udah nambahin overlay. Kalian klik overlaynya, klik efek, tambahkan efek yang ada di distortion warp. Namanya tuh efek displacement map atau peta pemindahan. Tambahin keyframe lagi, di awal dan di akhir. Di akhirnya akan tambahin sampai 500. Terus kan ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang kedua. Dan di sini from centernya tuh kalian aktifin. Terus ke overlay selanjutnya tambahkan efek yang sama, yaitu peta pemindahan. Tambahin keyframe, Jordan dan di akhir. Di awalnya kan kurangi menjadi negatif 500. Terus kalian ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang ketiga. Dan from centernya kalian aktifin. Terus kan ke fotonya tambahkan efek, yaitu yang ada di distortion warp, namanya efek reorientasi bidang ya. Ini efek yang sering aku gunain. Terus efeknya akan katasin, baru kalian tambahin keyframe, Jordan di akhir. Kalian tambahin sampai 50, ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang kedua. Ke foto yang selanjutnya tambahkan efek yang sama, yaitu efek reorientasi bidang. Nah di sini efeknya kan katasin dulu, baru kalian klik, pilih rotasi, tambahin keyframe, Jordan di akhir. Di awalnya kan tambahin aja sampai 50. Terus ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang ketiga. Terus kan keluar ke move and transform, ke transisi yang kedua, tambahin keyframe, Jordan di akhir. Kalian putar menjadi negatif 45 derajat, ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang ketiga, yang kedua maksudnya. Ke foto yang terakhir tambahin move and transform, ke transisi yang kedua, tambahin keyframe dulu, di awal dan di akhir. Kalian di awalnya putar menjadi posisi 45 derajat, ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang ketiga. Dan kalian ke transisi yang ketiga, tambahin keyframe dulu dan di akhir. Dianya akan kecilin, ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang kedua. Nah jadi ini udah selesai. Buat kalian yang mau lihat hasilnya, kalian bisa lihat di awal video aku tadi. Nah gimana guys, tutorialnya gampang banget kan guys. Oleh karena itu, don't forget to like, share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa diklik tombol subscribe-nya. Bye guys, wassalamualaikum.